Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil masalah kami mengenai materi SAR alkaloid quinolin. Jadi permasalahan yang pertama itu adalah permasalahan dari saudari Desti. Kepada saudari Desti dipersilakan. Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010, di mana permasalahan saya di sini dikatakan bahwa hemoglobin akan terdegradasi dikarenakan adanya parasit dari nyamuk Anopheles. Nah, lantas bagaimana peran senyawa 4-aminoquinolines ini dapat mengerahkan aktivitasnya di dalam hemoglobin sehingga bisa berpotensi sebagai senyawa anti malaria? Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Desti. Nah, hal ini dikarenakan adanya dua cincin aromatik di bagian quinolin juga terbukti berguna untuk interaksi penumpukan ikatan VV dan keberadaan atom klorin pada posisi 7 quinolin juga berkorelasi dengan aktivitas anti malaria yang lebih. Baik, itu adalah jawaban dari saya kembalikan kepada saudari Desti. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Denora. Namun di sini saya kurang setuju dikarenakan di sini Saudari Denora tidak menjelaskan bagaimana cara kerja dari senyawa 4-aminoquinolines ini sehingga dia bisa berfungsi sebagai anti malaria. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban itu disilahkan. Izin menambahkan, menurut saya hal itu dikarenakan senyawa dari alkaloid quinolin jika masuk di dalam tubuh akan berikatan dengan hemoglobin dalam tubuh sehingga terjadi degradasi atau penurunan hemoglobin yang mana melepaskan heme atau protoporfirin besi sebagai produk sampingan. Yang mana hal itu beracun bagi parasit dan dapat menghambat enzim seperti protease dan DNA polimerase dan juga merusak membran protozoa melalui peroksidasi lipid. Nah, dari cara inilah mengapa parasit bisa mati atau rusak dikarenakan hemoglobin tadi telah mengandung senyawa alkaloid quinolin. Begitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab permasalahan saya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa senyawa 4-aminoquinolines ini dapat berfungsi sebagai anti malaria dikarenakan di sini senyawa ini memiliki dua cincin aromatik. Nah, dan juga cincin aromatiknya ini bekerja di dalam tubuh itu dengan cara berikatan dengan hemoglobin di dalam tubuh. Nah, sehingga terjadi degradasi atau penurunan hemoglobin dan ini melepaskan heme sebagai dalam bentuk besi sebagai produk sampingan. Nah, inilah yang akan beracun bagi parasit dan dapat menghambat enzim seperti protease dan DNA polimerase. Nah, dari cara inilah mengapa parasit bisa mati atau rusak dikarenakan hemoglobin tadi telah mengandung senyawa alkaloid quinolin. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas permasalahan dari saudari Desti. Kemudian ini adalah permasalahan dari saya sendiri, yang mana permasalahan saya adalah quinolin tersebut juga quinolin disebut juga dengan senyawa aromatik heterosiklik, yang mana rumusnya itu C9H8N. Memiliki cairan higroskopis. Cairan higroskopis yang bagaimanakah yang dimaksud serta berikan contoh menonjol dari quinolin ini beserta efeknya. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Sandi. Nah, di mana quinolin ini adalah senyawa organik aromatik heterosiklik dengan rumus kimia C9H8N. Nah, ini adalah cairan higroskopik yang mana cairan tersebut tidak berwarna dengan bau yang kuat. Nah, kemudian sampel yang sudah tua, terutama jika terkena cahaya, menjadi kuning dan kemudian coklat. Quinolin hanya sedikit larut dalam air, tetapi mudah larut dalam air panas dan sebagian besar pelarut organik. Nah, quinolin sendiri memiliki beberapa aplikasi, tetapi banyak dari turunannya yang berguna dalam berbagai aplikasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara Sandi. Oke, terima kasih atas jawaban dari saudari Tata. Namun menurut saya di sini jawabannya kurang lengkap karena yang saya minta di sini juga belum diterangkan seperti halnya contoh yang menonjol tadi dari quinolin serta efek. Teman-teman yang ingin menjawab jawaban dari permasalahan saya dipersilakan.
Baiklah, saya ingin mencoba menambahkan jawaban dari Mas Sita untuk permasalahan sandi ini. Jadi, contoh dari yang sudah Tata jelaskan tadi adalah kina. Jadi alkaloid yang ditemukan pada tumbuhan lebih dari 200 alkaloid quinolin dan quinozolin yang aktif secara biologis diidentifikasi. Nah, 4 hidroksi 2 alkali quinolins terlibat dalam resistensi antibiotik. Nah, alkaloid quinolin adalah senyawa kimia alami dari kelompok alkaloid yang secara kimiawi berasal dari quinolin. Nah, beberapa alkaloid quinolin menunjukkan efek antiseptik, kejang, atau antineoplastik, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya quinolin itu yang mana tadi merupakan senyawa dari C9H8N, merupakan cairan higroskopik yang berbau yang kuat, seperti halnya ada yang sampel yang tua, terutama jika terkena cahaya, dan berwarna kuning dan menjadi kecoklatan. Kemudian quinolin ini memiliki beberapa aplikasi yang banyak dari turunannya berguna dalam berbagai aplikasi. Seperti halnya contoh yang menonjol yang dijelaskan oleh saudari Nadia tadi, itu seperti kina. Nah, kina ini adalah alkaloid yang ditemukan pada tumbuhan. Lebih dari 200 alkaloid quinolin dan quinazolin yang aktif secara biologis diidentifikasi. Kemudian beberapa alkaloid quinolin tadi menunjukkan efek seperti halnya antiseptik, kejang, atau antineoplastik. Terima kasih. Itulah permasalahan dari saya. Kemudian kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Kepada saudari Denora, dipersilakan. Baiklah, permasalahan selanjutnya yaitu beberapa alkaloid quinolin dan quinazolin yang digabungkan dengan berbagai heterosiklik telah menunjukkan aktivitas anti kanker yang manjur. Nah, salah satunya yaitu CPT. Nah, bagaimana senyawa CPT tersebut bisa menjadi anti kanker? Baiklah, apakah teman-teman dapat menjawab permasalahan saya? Dipersilakan. Baiklah, saya Desti akan mencoba menjawab bahwa memang di sini secara medis, kanker itu dikenal sebagai neoplasma ganas yang mencakup lebih dari 200 penyakit manusia. Nah, semuanya ini melibatkan pertumbuhan sel yang tidak diatur. Nah, banyak produk alami baru dengan aktivitas anti kanker telah diisolasi dan kemungkinan besar dapat membentuk alkaloid quinolin dan quinazolin aktif. Sebuah digunakan dalam pengobatan kanker. Nah, di antara senyawa atau agen anti kanker, potensial tersebut, beberapa alkaloid quinolin dan quinazolin yang digabungkan dengan berbagai heterosiklik telah menunjukkan aktivitas anti kanker yang manjur. Nah, CPT adalah salah satu yang paling penting dan terkenal. Ini adalah penghambat spesifik dan kuat dari enzim replikasi DNA topo-1. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya, dikembalikan kepada saudari Denora. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudari Desti. Nah, tapi menurut saya jawabannya itu kurang tepat karena di sini belum dijelaskan pengaruh dari CPT tersebut untuk anti kanker. Dapatkah teman-teman menambahkan jawaban dari saudari Desti? Baiklah, saya izin menambahkan jawaban dari saudari Desti. Nah, dengan adanya CPT, sel-sel mengalami penangkapan siklus sel dalam fase S atau melanjutkan perkembangan dengan akumulasi kerusakan DNA berikutnya, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian sel. Nah, karena mekanisme sitotoksik yang berbeda ini, CPT menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap garis sel yang terbentuk dari leukemia yang berbagai kanker padat, seperti usus besar, paru-paru, payudara, ovarium, dan melanoma dalam sistem percobaan. Namun, CPT tidak larut dalam air dan mengakibatkan efek samping yang parah dan tidak terduga. Kekurangan ini menghambat perkembangan CPT pada tahun 1970-an. Sementara itu, masalah ini juga memicu minat pada sistem analog CPT untuk menemukan obat anti kanker yang aktif dan berguna secara klinis dengan mekanisme kerja yang sama. Lebih dari 5.000 publikasi tentang CPT dicatat antara tahun 1966 dan 2012. Jumlah publikasi yang dramatis ini tidak hanya mencerminkan intensitas penelitian, tetapi juga pentingnya dan prospek cerah dari turunan CPT dalam pengobatan kanker.
Bagaimana Saudari Denora? Baiklah, terima kasih atas jawaban tambahan dari Saudari Tata, Mas Sita maksudnya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa secara medis, kanker ini dikenal sebagai neoplasma ganas yang mencakup lebih dari 200 penyakit manusia. Nah, semuanya ini melibatkan pertumbuhan sel yang tidak diatur. Banyak produk alami baru dengan aktivitas anti kanker telah diisolasi dan kemungkinan besar dapat membentuk alkaloid quinolin. Nah, adapun dengan adanya CPT, sel-sel mengalami penangkapan siklus sel dalam fase S atau melanjutkan perkembangan dengan akumulasi kerusakan DNA berikutnya, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian sel. Karena mekanisme sitotoksik yang berbeda ini, CPT menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap garis sel yang terbentuk dari leukemia dan berbagai kanker padat seperti usus besar, paru-paru, kemudian payudara, ovarium, maupun melanoma. Baiklah, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas permasalahan yang dipaparkan oleh Saudari Denora. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yakni permasalahan dari Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, dipersilakan. Baiklah, permasalahan selanjutnya ini dari saya sendiri, Nadia Koturunada Tohiri dengan NIM 073. Nah, salah satu contoh dari senyawa anti malaria ini adalah alkaloid quinin. Nah, dari Rubiciae yang digunakan untuk pengobatan malaria selama lebih dari 3 abad. Senyawa apa yang menyebabkan alkaloid ini bisa digunakan sebagai anti malaria dan bagaimana struktur serta bagaimana hubungan struktur dan aktivitasnya. Barangkali ada teman-teman yang ingin membantu saya menyelesaikan masalah ini, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya ingin mencoba menjawab dari permasalahan Saudari Nadia. Nah, menurut saya, senyawa anti malaria tadi berbasis alkaloid, meliputi naphthylisoquinolins, bisbenzilisoquinolins, indodalbanzamin, yang mana kelompok senyawa naphthylisoquinolins ini meliputi senyawa berikut seperti halnya coruphensamine dan corundamine A yang memiliki aktivitas antimalaria melawan P. falciparum dengan nilai IC-nya 50 secara berurutan dengan 2,0 mg per ml dan 1,1 mg per ml. Nah, kedua senyawa ini diekstrak dari Anticrocladus corupensis. Begitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang Sandi berikan. Namun di sini saya merasa jawaban dari Sandi ini tidak menjawab permasalahan saya karena hanya menyebutkan contoh dari senyawanya, tidak menjelaskan struktur dan aktivitasnya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Baiklah, Saudari Nadia, saya akan mencoba menambahkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa hubungan struktur aktivitas secara komputasi menunjukkan bahwa kehadiran amina sekunder dan ketiadaan substituen oksigen pada C6 dan konfigurasi R pada C3 memegang peranan penting terhadap aktivitas antimalaria. Ancistogolines A sampai D dan coruphensamin A dari Ankistrocladus congenensis. Semua senyawa ini menunjukkan aktivitas antiplasmodial dengan ankistrogolin yang paling aktif dengan IC 50 sama dengan 0,15 mg per mililiter. Nah, semua senyawa yang sudah disebutkan itu adalah perwakilan tipe hibrida dari kelompok senyawa naphthoquinolins. Baiklah, sekian tambahan dari saya kembalikan kepada Saudari Nadia. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang sudah kawan-kawan berikan, sehingga dapat saya simpulkan dari permasalahan saya ini bahwa senyawa anti malaria berbasis alkaloid meliputi naphthylisoquinolin, kemudian bisbenzilisoquinolin, dan juga indol dan manzamin. Nah,
Kemudian hubungan struktur aktivitas secara komputasi menunjukkan bahwa kehadiran amina sekunder dan ketiadaan substituen oksigen pada C6 dan konfigurasi R pada C3 memegang peranan penting terhadap aktivitas anti malaria. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas permasalahan dari Saudari Nadia. Kita lanjut ke permasalahan terakhir, yakni dari permasalahan Masita. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu permasalahan dari saya, yaitu pada materi tersebut kan alkaloid, quinolin, dan isoquinolin ini mempunyai struktur gambar yang sama, hanya letaknya saja yang berbeda. Nah, jelaskan dari mana hasil dari alkaloid tersebut dan sebutkan ciri-ciri yang terdapat pada setiap alkaloid itu. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Baiklah, saya Nadia Koturunada Tohiri ingin mencoba menjawab permasalahan dari Masita ini. Jadi salah satu hasil dari asal alkaloid tersebut ialah memiliki inti struktur quinolin dan kondensasi struktur feniltelamin. Nah, dan ciri-cirinya di setiap alkaloid tersebut terdapat senyawa yang berbeda, contohnya alkaloid quinolin dan isoquinolin. Nah, ciri-cirinya memiliki 2 cincin karbon seperti itu. Saya kembalikan ke Tata. Baiklah, di sini menurut saya jawaban dari Saudari Nadia kurang lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Silakan. Baiklah, saya Desti izin menambahkan. Nah, di mana di sini terdapat beberapa hasil dari asal alkaloid quinolin ini memiliki struktur inti quinolin dihasilkan dari tanaman kina. Nah, alkaloid yang diklasifikasikan sebagai quinolin ini termasuk quinin, quinidin, kinain, dan kinaidin. Nah, alkaloid kina saat ini merupakan satu-satunya kelompok alkaloid quinolin yang memiliki efek terapeutik. Nah, dan terdapat beberapa hasil dari asal alkaloid isoquinolin ini ialah memiliki hasil kondensasi turunan feniletilamin dengan turunan merupakan turunan dari fenilalamin. Nah, ciri-ciri yang terdapat pada alkaloid quinolin ini ialah mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen. Nah, yang termasuk di sini adalah Cinchona ledgeriana, alkaloid quinin yang Plasmodium vivax. Nah, senyawa ini umumnya bermanfaat sebagai anti malaria. Alkaloid ini terdapat pada batang atau konteks tanaman Cinchona succirubra. Ada beberapa jenis Cinchona, di antaranya ciri-ciri terdapat pada alkaloid isoquinolin ialah mempunyai 2 cincin karbon mengandung 1 atom nitrogen. Nah, bentuk alkaloid isoquinolin ini terdiri dari alkaloid narkotik yang umumnya terdapat pada anggota famili Opium dan Papaveraceae seperti Opium poppy dan Papaver somniferum. Mungkin itu saja dari saya, dikembalikan kepada Saudari Masita. Baiklah, terima kasih tambahan dari Saudari Desti. Maka dapat saya simpulkan, alkaloid kina saat ini merupakan satu-satunya kelompok alkaloid quinolin yang memiliki efek terapeutik. Nah, terdapat beberapa hasil dari asal alkaloid isoquinolin ini ialah memiliki hasil kondensasi turunan feniletilamin dengan turunan fenilacetaldehida, di mana kedua senyawa tersebut merupakan turunan dari fenilalanin dan tirosin. Nah, ciri-ciri yang terdapat pada alkaloid quinolin ini ialah mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen. Dan ciri-ciri yang terdapat pada alkaloid isoquinolin ini ialah mempunyai 2 cincin karbon yang mengandung 1 atom nitrogen. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas permasalahan dari Masita dan terima kasih juga atas permasalahan dari teman-teman semua mengenai quinolin dari kelompok 4 dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.